Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Ubay merupakan orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ia pernah menyebar fitnah di kalangan umat Islam tentang istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam buku orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW karya K.H. Anwar, nama aslinya adalah Abdullah bin Ubay bin Malik bin Harits bin Ubaid dan bin Malik. Abdullah bin Ubay memiliki nama panggilan Abu Hubab. Sementara itu nama Salul merujuk pada garis keturunannya, yaitu nama neneknya yang berasal dari Bani Khada'ah. Dirinya menjadi orang yang terhormat dan penting di antara penduduk Yathrib, terutama suku Aus dan Khadraj, karena dialah orang yang berperan dalam meredakan ketegangan dan pertempuran di antara mereka. Aus dan Khadraj merupakan dua bersaudara, namun keturunan mereka terpecah belah dan saling bermusuhan. Rasulullah SAW mempersatukan kedua suku tersebut setelah hijrah ke Yathrib. Bersamaan dengan ini, mimpi Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin besar di antara mereka kandas. Hal inilah yang membuat Abdullah bin Ubay memendam dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai tega berupaya merobohkan rumah tangga beliau dengan menyebar fitnah yang keji. Suatu hari rombongan kaum muslim kembali dari Bani Mustalik. Nabi Muhammad SAW memiliki kebiasaan untuk membawa dua istrinya ketika pergi berperang dengan cara diundi. Saat itu undian jatuh kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Malam pun tiba. Rombongan pun berhenti di suatu tempat untuk beristirahat sebentar. Aisyah radhiyallahu anha keluar dari haudaj, yaitu kelambu yang dipasang di atas unta untuk buang hajat. Setelah itu Aisyah radhiyallahu anha kembali ke rombongan kaum muslimin. Namun ia menyadari kalung yang ia pakai tidak ada. Jadi ia kembali ke tempat sebelumnya untuk mencarinya. Setelah menemukan kalung itu, Aisyah radhiyallahu anha pun kembali menuju ke untanya. Namun ia tak mendapat siapapun di sana karena rombongannya telah meninggalkannya. Mereka tidak merasa bahwa ada orang yang masih tertinggal. Aisyah pun berinisiatif untuk menunggu di tempat, karena hari sudah malam dan ia pun tak tahu daerah tersebut. Ia berharap ada yang menyadari ketidakhadirannya. Dan ia pun tertidur di tempat itu karena kelelahan. Tak lama Safwan bin Mu'attal pun menemui Aisyah radhiyallahu anha tertidur di tempat itu. Ia pun bergegas membangunkannya dan melanjutkan perjalanan dengan Aisyah yang menunggangi unta, sedangkan dia menjadi pemandunya. Akhirnya sebelum matahari terbit, keduanya bisa menyusul rombongan muslim. Namun kehadiran keduanya malah menjadi bahan fitnah oleh orang-orang munafik. Orang yang pertama kali menyebar fitnah adalah Abdullah bin Ubay. Ia berkata, "Demi Allah, tentu ia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tidak selamat darinya Safwan, dan ia Safwan tentu tidak akan selamat darinya Aisyah. Perempuan nabimu bermalam dengan seorang laki-laki sampai pagi hari." Orang-orang pun mulai percaya dengan perkataan Abdullah bin Ubay. Ia menambahkan pertanyaan-pertanyaan mengiring seperti, mengapa Aisyah pulang terlambat dan datang bersama dengan Safwan, pemuda yang cakap serta dipercayai Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan Nabi Muhammad SAW akhirnya ikut goyah. Beliau pun menyelidiki kasus ini dan bertanya langsung kepada Aisyah tentang kebenarannya. Tentu saja Aisyah adalah perempuan yang salihah dan suci. Ia tidak mungkin berbuat menyimpang kepada pemuda lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat kepada Rasulullah untuk menjelaskan semuanya. Ayat itu berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya.
Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar, yaitu dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan adab yang besar pula. Quran Surat An-Nur ayat 11. Nabi Muhammad SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay karena walaupun ia seorang muslim, namun dirinya adalah muslim yang munafik. Artinya hukumannya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.